Ya Tuhan, saya lupa nyalain suara. Ya Tuhan. Eh, 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 eh. Mohon maaf teman-teman. Aduh. Suaranya hilang ya. Saya lupa nyalain suara lagi tadi. Sebentar ya. Kita ulang. Ya, kita ulang. Ya. Mohon maaf teman-teman, saya lupa nyalain mic. Aduh, goblok banget sih saya ini. On. Aduh, dasar ini orang on. Oke, kita ulang ya ini. Ya, mohon maaf teman-teman, saya ulang ya. Ini jadi kita lihat ini tadi kita sebenarnya kalah dalam penguasaan pertandingan ya, dari babak pertama sampai dengan gol ketiganya Arsenal ini yang dicetak oleh Miles Lewis Kelly ya. Jadi secara statistik kita bisa lihat ini secara momentum Manchester City sebenarnya tadi menguasai pertandingan sampai dengan golnya Miles Lewis Kelly. Ya, jadi di babak pertama ini sampai dengan menit ke berapa nih? Menit ke 60 ya. Manchester City sebenarnya menguasai pertandingan dan menguasai inisiatif pertandingan. Tadi juga sebenarnya kalau kita lihat sampai dengan menit ke 60, ball possession-nya lebih banyak dikuasai oleh Manchester City. Ya, jadi ini sebenarnya juga Arsenal mainnya counter attack ya hari ini, yang saya rasa ini adalah strateginya Arteta ya. Strateginya Arteta ini yang melihat bahwa Manchester City ini dalam keadaan desperate ya, mereka butuh kemenangan, mereka butuh butuh kemenangan yang bagus. Jadi mereka mainnya menyerang, sehingga Arteta melihat ini mungkin menjadi satu kelemahan Manchester City musim ini ya. Makanya tadi seperti dibilang oleh salah satu pemirsa kita, Arsenal ini mainnya counter attack hari ini, dan memang benar ini sampai dengan golnya Kai Havertz ya. Jadi sampai gol keempat kita mainnya counter attack ini ya, sampai dengan Kai Havertz. Setelah golnya Kai Havertz, baru Arsenal yang melakukan high defense line ya, pressing. Kenapa? Karena Manchester City sudah kehilangan semangat menyerang. Jadi Manchester City sudah kehilangan semangat menyerang, yang berakibat akhirnya Arsenal yang melakukan inisiatif penyerangan gitu ya. Ini terjadi setelah golnya Kai Havertz. Ya, tapi menurut saya gol yang mematikan pertandingan ini adalah golnya Miles Lewis Kelly. Setelah golnya Miles Lewis Kelly, formasi dari Manchester City ini mulai amburadul, mereka mulai panik, dan ini mengingatkan saya pada Manchester United musim lalu ya. Jadi mengingatkan saya pada Manchester United musim lalu, di mana setelah golnya setelah golnya Miles Lewis Kelly, ini seperti Manchester United musim lalu, di mana ketika pertandingan tidak berjalan sesuai rencana, mereka mulai panik gitu ya, kerjasama nggak ada, kohesi antar pemain itu benar-benar bubar ya. Jadi itu yang terjadi, dan ini mengingatkan saya pada Manchester United musim lalu gitu. Kalau kita lihat secara statistik juga ini ya, tadi ini untuk expected goals ya, expected goals kita cuma 1,04 ya. Jadi biasanya kalau Arsenal ini golnya lebih dari 3 gitu ya, 3 atau ya ini apalagi kita lihat 5, ini biasanya expected goalsnya ini antara 3,5 sampai 4. Minimal 3 lah expected goalsnya. Ini menunjukkan bahwa bukan dari Arsenal yang permainannya bagus, serangannya bagus. Dengan expected goal 1,04 ini mengindikasikan sebenarnya pertahanannya Manchester City yang nggak karuan. Ya, jadi kalau kita lihat expected goals ini kan, ini adalah menilai kualitas tendangan menilai kualitas tendangan pemain untuk mencetak gol gitu. Jadi expected goals ini untuk menunjukkan kualitas tendangannya, dan kita lihat kualitas tendangan Arsenal sebenarnya 1,04. Jadi ini sebenarnya
kualitas tendangannya nggak bagus-bagus amat untuk mencetak gol gitu loh. Nah ini menunjukkan bahwa memang Manchester City pertahanannya yang amburadul. Kita bisa lihat total shotsnya kita ada 12, 7 yang on target, 2 kesempatan emas ini di babak pertama ya. Golnya Odegaard dan tadi missnya Kai Havertz di babak pertama yang dia sudah sendirian di kotak penalti, tidak ada yang menjaga tapi tendangannya meleset ya. Ini big chance-nya. Cuman 2. Nah, di babak kedua itu semua dari counter attack dan dari posisi di mana back-backnya Manchester City ini nggak karuan gitu ya. Nah itu jadi dari saya ini apa ya yang membuat kondisi Manchester City ini nggak karuan. Ini dari sisi pertahanannya ya, kita bisa lihat di sini kan di line up. Nih kita lihat pertahanan Manchester City merah semua nilainya ya. Nunes 4,4, Silva 4,5, Akanji 3,9, Stones 4,6 dan Ortega 3,9. Jadi pertahanannya City yang amburadul gitu ya. Jadi bukan Arsenal yang serangannya bagus, tapi Manchester City yang pertahanannya amburadul ya. Jadi ini kalau kita melihat statistik gitu ya. Untuk Arsenal sendiri pertahanannya hari ini bermain cukup bagus dengan David Raya yang melakukan, kita lihat kalau dari statistiknya dia melakukan 3 penyelamatan ya. Jadi 3 penyelamatan penting dan menurut saya ini tadi beberapa penyelamatan dia juga melakukan dengan sangat baik. Haaland bisa mencetak 1 gol tadi ini di mana dia menunjukkan kekuatannya ya. Jadi bisa adu badan dengan Saliba dan Saliba tadi yang kalah. Saliba yang terjatuh tadi, adu badan sehingga tadi Haaland bisa heading tanpa terjaga gitu ya. Sebenarnya bukan tanpa terjaga tapi berhasil mengalahkan penjagaannya Saliba. Tapi setelah itu tidak bisa ngapa-ngapain sekali lagi setelah dibalas oleh Thomas Partey untuk mengambil keunggulan lagi, lalu golnya Miles Kelly, semuanya amburadul, berkacau bagi Manchester City gitu ya. Oke, hari ini juga dua star boy kita ya, Miles Kelly dan Ethan Nwaneri mencetak gol, di mana saya tadi sekali lagi bilang Miles Kelly ini gol yang kill the game. Jadi gol yang kill the game ini golnya Miles Kelly dan ditutup dengan golnya Ethan Nwaneri ya. Oke, sorry teman-teman ya. Ini nggak ada suara. Oke, sekali semakin kok nggak ada suara. Oke, maaf ya. Saya ulang tadi ya. Oke. Penyerang satu pun tak beli. Oke, Arsenal butuh penyerang tajam. Oke, ini untuk masalah Arsenal butuh penyerang tajam saat ini sedang diusahakan. Jadi untuk masalah penyerang ini ya sebenarnya bukan diusahakan lah. Ini kesempatan terakhir bagi Arsenal untuk mendatangkan penyerang ini adalah Mathys Tel ya. Jadi saat ini Arsenal diberitakan ini sedang bernegosiasi dengan sebentar nih saya buka dulu Mathys Tel. Ya, dari Munchen. Ini untuk masalah penyerang, Arsenal saat ini sedang bernegosiasi dengan kubu Mathys Tel dan Bayern Munchen untuk mendatangkan dia dalam pinjaman ya. Kenapa pinjaman? Karena Mathys Tel-nya sendiri ini masih belum ingin dijual, dia hanya ingin mencari waktu bermain. Jadi dia minta untuk dipinjamkan. Jadi dia sepertinya masih berangan-angan untuk bermain untuk Bayern Munchen. Kita lihat nanti perkembangannya bagaimana. Yang pasti dia minta untuk dipinjamkan dulu gitu. Jadi bukan untuk dijual secara langsung. Dan Arsenal dan Manchester United yang saat ini sedang dalam perburuan untuk Mathys Tel. Jadi untuk Arsenal dan Manchester United, semoga sih dengan tadi Manchester United kalah dan Arsenal bisa menang, ini menunjukkan kepada Mathys Tel di klub mana dia bisa berkembang. Arsenal ya, Mathys Tel ke Arsenal ya. Gitu ya. Jadi itulah untuk masalah penyerang ya. Jadi ini yang itulah ya
yang menjadi satu-satunya harapan terakhir untuk mendatangkan pemain ya. Kenapa saya bilang satu-satunya harapan terakhir? Karena satu lagi ini adalah kan yang kita kejar untuk mau dipinjam ini selain Matistel ini kan adalah Evan Ferguson ya. Evan Ferguson mana? Ini Evan Ferguson ini pemberitaan terakhir dari Fabrizio Romano ini mengatakan bahwa saat ini West Ham yang sedang dalam pembicaraan tahap lanjut untuk meminjam Evan Ferguson ini gitu ya. Jadi West Ham yang paling dekat saat ini untuk mendatangkan Evan Ferguson gitu ya. Lalu mana lagi ya ini ya, kalau kita lihat sebenarnya dari profil pemain kayaknya lebih bagus Matistel ya dibanding Evan Ferguson ya. Di mana Evan Ferguson hanya bisa bermain sebagai striker, Matistel ini bisa kiri, kanan dan tengah. Ya ini saya rasa ini penyerang yang Arsenal cari ya. Kalau kita lihat secara profil kayaknya lebih mendekati Matistel daripada Evan Ferguson. Itu untuk penyerang ya. Untuk transfer musim dingin itu pun jadi itulah ya. Menit akhirnya kapan? Ini sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 3. Ini kalau kita lihat jadi untuk penutupan jendela transfer itu adalah jam 12 malam tanggal 3. Jadi jam 12 malam tanggal 3 itu adalah besok jam 6 pagi kalau waktu Indonesia Barat ya. Jadi waktu Indonesia Barat itu sekitar jam 6 atau jam 7 lah. Saya lupa hitungannya, kayaknya jam 7. Jadi jam 7 pagi besok ya, ini hari Senin, jadi jam 7 pagi hari Selasa ya. Jam 7 pagi hari Selasa itu waktu Indonesia Barat itu adalah waktu penutupan jendela transfer gitu ya. Itu ya Mas Dayat. Udah itu ya. Jadi dari saya kapan penutupannya adalah waktu Indonesia Barat itu tanggal 4 Februari jam 7 pagi gitu ya. Kalau kita hitung sebagai waktu Indonesia Barat, tapi kalau kita hitung di waktu Inggrisnya itu adalah jam 12 malam pada tanggal 3 Februari ya. Jadi pada waktu lokalnya Inggris, waktu lokalnya EPL ini ya, waktu setempat itu adalah jam 12 malam tanggal 3 Februari. Waktu Indonesia Baratnya adalah tanggal 4 Februari jam 7 pagi. Itu penutupannya. Gitu ya. Jadi masih ada harapan. Terus juga satu lagi itu adalah untuk Nipan ya. Untuk Sfere Nipan. Itu juga kayaknya nanti datangnya di jendela transfer musim panas. Kenapa? Karena di Rosenborg itu di negaranya mana saya lupa lagi. Nah itu pokoknya di sana di klubnya dia itu musimnya tuh baru berakhir di bulan Maret gitu. Jadi dia masih dari Rosenborg ini masih sampai Maret ingin dipertahankan. Jadi nanti baru dilepas di jendela transfer musim panas gitu ya. Masih berapa jam lagi Bang? Ya masih ya sekitar 24 ya, sekitar 20-30 jam lagi lah ya. Jadi untuk jendela transfer masih ada sekitar 30 jam lagi lah ya sebelum ditutup gitu. Iya, itu aja dari saya. Terima kasih nih ya yang udah nonton, terima kasih yang udah like, share dan subscribe. Saya akan tutup dulu untuk live kita hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf tadi saya lupa nyalain mic-nya untuk untuk saat memulai review ya, karena tadi saya matiin dulu sambil setting dulu. Pas pindah ke reviewnya malah lupa nyalain. Norwegia, thank you Mas Dayat ya. Jadi di Norwegia liganya ini masih sampai dengan bulan Maret. Jadi nanti di bulan, jadi Rosenborg masih ingin mempertahankan sampai dengan bulan Maret. Jadi kan udah lewat ya, jendela transfer udah lewat.
nanti jadi baru dilepas di akhir musim dia, cuman akhir musimnya dia ini kan Maret sampai dengan saya kalau nggak salah itu bulan November. Dia mulainya bulan November, liganya bulan November baru dimulai. Jadi ya kita akan mendatangkan dia di berarti Juli Agustus lah gitu. Semoga bisa dia mau datang ke Arsenal ya. Jadi karena dia sendiri belum ada keputusannya, jadi belum ada keputusan yang diumumkan secara terbuka. Jadi kita juga masih belum tahu keputusannya si Sverenipan ini mau kemana gitu. Yang pasti sih tadi ya, jadi dari Rosenborg masih ingin mempertahankan sampai dengan bulan Maret sampai liganya selesai. Oke, itu dulu sekali lagi ya. Terima kasih. Sampai jumpa kita di video kita